Kembali lagi bersama saya, Fatma Helmi Yantriani dari Champion One Wealth Planner. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan keuangan yang pertama, yaitu perencanaan dana pendidikan anak. Ketika kita sudah memastikan keamanan keuangan kita, di mana kondisi arus kas positif atau sehat, dan juga sudah memiliki manajemen risiko yang aman, serta memahami investasi dan instrumen-instrumennya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Selanjutnya, kita perlu menetapkan tujuan keuangan kita sendiri ya. Ketika kita bertanya kepada banyak orang, khususnya mereka yang telah berencana ingin memiliki anak, biasanya tujuan keuangan pertama yang menjadi prioritas atau yang dipikirkannya adalah persiapan dana pendidikan anak. Mengapa dana pendidikan anak perlu direncanakan? Ya, pertama karena biaya pendidikan pastinya semakin lama itu semakin tinggi ya. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kenaikan atau inflasi di bidang pendidikan. Rata-rata kenaikan biaya pendidikan di Indonesia itu cukup beragam ya, yaitu antara 10 sampai dengan 30% per tahunnya, tergantung dari institusi atau lembaga pendidikan dan fakultas mana yang diambil. Contohnya, biaya masuk perguruan tinggi saat ini sudah naik 5 sampai dengan 10 kali dari biaya masuk perguruan tinggi ketika 10 tahun yang lalu loh. Bener kan? Nah, kita semua juga pasti merasakannya ya. Yang kedua, karena anak butuh kepastian ketersediaan dana pada saat mereka memasuki jenjang pendidikan tertentu dan tidak bisa ditunda-tunda. Contohnya, di usia 4 sampai dengan 5 tahun biasanya anak mulai masuk taman kanak-kanak. Usia 6 sampai dengan 12 tahun memasuki sekolah dasar. Usia 13 sampai dengan 15 tahun biasanya memasuki sekolah menengah pertama. 16 sampai dengan 18 tahun sekolah menengah akhir. Dan usia 18 tahun anak mulai memasuki jenjang perguruan tinggi. Biasanya sejak anaknya masih kecil, orang tua selalu berkata, "Nak, rajin-rajin belajar ya, supaya nanti kamu pintar dan besar nanti kamu bisa mencapai cita-citamu." Ketika anaknya belajar mati-matian untuk bisa masuk perguruan tinggi yang diinginkan, ternyata uangnya malah nggak ada atau kurang. Bisa dibayangkan ya, alangkah sedihnya apabila orang tua berkata, "Mohon maaf ya nak, kamu terpaksa tidak bisa lanjut ke universitas dan jurusan yang kamu inginkan, karena kami tidak mempersiapkan uangnya untuk itu." Bagaimana perasaan Anda jika hal ini terjadi? Bagaimana perasaan anak Anda mendengar hal ini? Oleh karena itu, penting ya bagi kita para orang tua dan calon orang tua untuk merencanakan dana pendidikan anak dengan sebaik-baiknya dari sejak mereka dini, agar anak-anak ketika mereka besar nanti bisa mencapai cita-citanya tanpa memberatkan kita sebagai orang tuanya di masa yang akan datang. Apakah planner sudah mengetahui bagaimana caranya menghitung perkiraan biaya pendidikan anak pada saat nanti dibutuhkan? Ingin tahu caranya? Simak video kami selanjutnya tentang menghitung estimasi biaya pendidikan anak di masa yang akan datang. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya bersama saya, Fatma Helmi Yantriani, sahabat keuangan keluarga Anda. Salam planners!